Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita ketemu lagi di channel MTSL dalam acara belajar bersama mengotak-atik HP ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses. Oke, kali ini kita kedatangan HP dengan kasusnya mati hidup katanya. Terus di casnya kadang nyambung kadang enggak. Oke, langsung saja ya, kita coba nyalakan HP-nya ya. HP-nya nyala. Ini tipe HP-nya Xiaomi Redmi 4A ya. Oh, bukan mati hidup ini. Jadi dia boot loop. Oh ya bener, nyala dia loading. Coba. Katanya mati hidup. Oh iya benar, dia mati lagi. Benar, mati hidup. Oke, karena user itu ngomongnya juga di cas, dia kadang nyambung kadang enggak. Kita coba cas ya dengan casan kita di sini. Oh ternyata longgar ini, jadi konektornya longgar ini ya, kayaknya cuman longgar ini konektornya. Oke, selanjutnya kita akan coba kupas tuntas permasalahan HP Xiaomi Redmi 4A yang mati hidup ini. Kita cabut dulu SIM tray-nya. Kita buka backdoornya. Waduh, ini baterainya udah hamil ini. Baterainya udah hamil berapa bulan ini. Tapi masih ori ya ini baterainya. Wajar lah karena HP-nya ini udah lama ya, termasuk baterainya juga udah lama ini. Udah berapa tahun, 5 tahunan berarti ini. Baterainya melendung. Baterainya sudah hamil. Oke, kita cabut satu persatu bautnya, penutup ininya kita angkat ya, penutup mesinnya. Karena orang bilang ini baterainya baterai tanam. Jadi segala sesuatunya kalau kita mau ngangkat baterai aja, bautnya harus dicopotin semua ya. Baterainya baterai tanam tapi nggak berbuah-buah. Oh ini berbuah ya. Nah iya, ini berbuah, udah hamil ini, tinggal menunggu lahiran. Oke, kalau kita sudah cabut semua ininya, bautnya kita congkel, kita angkat penutup mesinnya, kita cabut soket baterainya dan juga baterainya kita cabut. Langkah awal kita pastikan dulu HP ini ngesot apa enggak ya. Sebelum kita mengetes dengan power supply atau dengan baterai yang lain, kita pastikan dulu HP-nya ngesot apa enggak. Kita tempatkan positif di negatif atau negatif di positif, tidak ada pergerakan. Insya Allah normal. Kita coba positif di positif dan negatif di negatif, kita tes. Ternyata ada pergerakan normal ya. Insya Allah mesinnya nggak ngesot. Kalau begitu kita coba tes pakai baterai yang lain dulu. Kita tes pakai baterai yang lain dulu, apa masih tetap permasalahannya.
Jadi kita jangan melangkah ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu, karena posisi mesinnya tidak ngesot. Alangkah lebih baiknya kita tes dulu pakai baterai yang lain, sekalipun kasusnya sepertinya agak berat, yaitu mati hidup, tapi kita jangan melangkah ke hal-hal yang lain dulu, karena mesin masih mulus ya, terus juga nggak ngesot. Oke, kita tes dulu dengan baterai yang baru, apa bisa normal atau masih tetap seperti semula. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah loading. Kita tunggu, harus sabar dan telaten. Jadi sekalipun kasusnya sama, mati hidup di setiap handphone, entah itu merek apa aja, tipe apa aja, misalkan kasusnya sama, mati hidup, tapi solusi dan penyakitnya itu belum tentu sama ya. Makanya kita harus telaten dan harus rajin. Oh, ini nyala normal ini. Diganti baterai yang baru ternyata normal ya. Berarti insya Allah ini permasalahan di bagian baterainya aja. Berarti baterainya udah ngedrop, elemennya udah lemah ya, karena dari fisiknya juga emang udah melendung ya, karena udah lama juga. Berarti kasus HP Redmi 4A ini dengan kasus mati hidupnya ini disebabkan karena baterainya sudah lemah dan minta ganti. Kebetulan usernya juga bilang kalau memang ada yang perlu diganti, ganti saja katanya. Oke, makanya cukup ganti baterai, tulis nota konfirmasi, bos HP-nya cukup diganti baterai. Oh ya, satu permasalahan lagi tadi ya, di casnya kadang nyambung kadang enggak katanya. Emang dari fisik ini kendor ya, dirasakan kendor. Karena di cas masuk ya, cuman kata konsumen dia kadang nyambung kadang enggak. Alangkah lebih baiknya karena user udah konfirmasi kalau memang ada yang perlu diganti, ganti aja. Kita akan coba ganti konektornya, konektor chargernya ya. Untuk kasus mati hidupnya udah selesai, dengan cukup diganti baterai, kita akan coba mengganti konektornya. Kita angkat dulu ya penutup mesin bagian bawahnya. Untuk sobat-sobat dan teman-teman semua, dalam pergantian konektor charger ini, terutama di tipe Redmi 4A ini, barangkali teman-teman gak mau repot, bisa juga dengan mengganti satu set ya. Dengan mengganti satu set, oh ternyata ini juga udah pernah ganti nih. Ini bukan yang ori-nya, ini udah pernah ganti. Kalau memang teman-teman tidak mau repot, tinggal ganti satu set ya, banyak jualannya di toko-toko spare part. Cuman untuk saya pribadi kebetulan, kalau memang masih bisa diperbaiki, itu kita perbaiki ya. Contoh ini permasalahannya ada di konektor atau plug-innya ini. Kalau memang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki.
kita akan mencoba ganti konektornya aja ya. Tidak perlu satu set karena ini adalah video tutorial ya. Jadi ya di samping itu juga sebagai teknisi emang harus kreatif sedikit ya. Oke, kita kasih plug sedikit. Kita kasih plug dulu bagian-bagian timahnya untuk mempermudah pengangkatan. Jadi plug ini berfungsi untuk meratakan panas dan juga mempermudah. Satu lagi juga sebagai panduan, kita dalam temperatur solder uapnya atau blowernya itu sebenarnya bisa kita lihat dari papan PCB-nya ya. Kalau papan PCB-nya itu dia warnanya lebih muda, ini kan hijaunya hijau muda ya. Nah, hijaunya hijau muda itu biasanya tidak membutuhkan temperatur yang terlalu panas. Coba kita kasih contoh ya. Nah ini kan tua nih, hijaunya hijau tua, biasanya dia butuh temperatur yang lebih. Nah ini juga hijau tua nih, mesin J2 frame, dia hijaunya hijau tua, dia biasanya membutuhkan temperatur yang lebih. Biasanya saya solder uapnya itu untuk mesin yang warnanya hijaunya lebih muda kayak gini, biasanya cukup di temperatur 300 ya, sampai 315 juga udah cukup. Tapi untuk yang lebih tua kayak gini kadang butuh temperatur bisa sampai 350 atau lebih. Itu juga tergantung ya dari watak blower atau solder uapnya, dan mungkin itu bisa dipelajari teman-teman sendiri yang biasa memakai solder uapnya gimana. Oke, kita akan coba panasin di angka temperatur 315 ya. Biasanya cukup untuk papan-papan PCB yang warnanya lebih muda itu. Nah, ternyata sangat mudah ya. Sepertinya ini pin-pinnya juga agak kotor. Setelah kita angkat, kita serap ya. Kita serap timahnya itu untuk mempermudah pemasangan, terutama yang bagian kaki penahannya ini supaya berlubang. Nah, kalau berlubang seperti ini biasanya kalau dengan udah berlubang seperti ini, kita akan mudah untuk memasang konektor barunya, itu tinggal masukin aja. Ini untuk pinnya kayaknya agak kotor dikit, jadi kita akan bersihkan dulu. Bersih. Kita akan coba bersihkan dulu ya, kemudian kita pasang biar terlihat rapi. Kita bersihkan dulu. Kemudian untuk mempermudah pencairan timahnya atau pelelehan timahnya, kita kasih plug dikit ya di bagian-bagian yang akan kita solder. Perlu diingat juga, sebelum mengganti konektor
kita juga harus teliti ya, kita cek jalur-jalur pinnya ini ada yang putus enggak ya. Jangan pasang dulu, kita tes dulu, kita cek lah dari fisik juga sebenarnya udah kelihatan ya, udah dari fisik juga ada yang putus apa enggak. Sepertinya kalau ini masih utuh ya, tidak ada yang putus. Baru kita menggantinya biar tidak repot. Untuk pemberian timahnya itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak ya, artinya nggak perlu bertumpuk-tumpuk. Asal rapet aja di sininya juga udah cukup ya, jadi nggak usah bertumpuk-tumpuk. Untuk bagian penahannya kita udah solder, kemudian kita solder bagian pinnya atau jalur buat ngecas maupun jalur USB-nya. Kita harus teliti dan juga hati-hati, jangan sampai kaki yang satu dengan kaki yang lainnya itu terhubung ya, ntar bisa korslet. Nah, disinilah salah satu fungsi dari fluk itu sendiri, bukan hanya sekedar membantu mempermudah pencairan dan pelelehan timah, tapi juga kalau kita kasih fluk itu timah seakan-akan dia mencari tempatnya sendiri ya, sehingga tidak tepung. Jadi di saat kita solder itu timah dia nyari tempatnya sendiri tanpa lengket ya, nggak lengket, kemudian nggak tepung ke jalur ke yang lainnya. Usahakan serapih mungkin ya, biar tidak keciri. Oke, sepertinya sudah rapi. Kita kasih tambah dulu dikit untuk bagian kaki penahannya. Oke, untuk pemasangan dan pergantian konektor cas sudah selesai. Kita akan coba tes dulu. Sebelum kita rapikan, seperti biasa kita tes dulu apakah berfungsi secara optimal atau tidak ya. Dari kerasa juga udah keset ya, ini udah keset, udah enak dan juga tidak goyang. Nah, udah masuk positif, jadi sudah selesai ya untuk pergantian ini. Setelah itu kita rapikan lagi. Oke sobat-sobat semua, sekian saja ya. Oh ya, jangan lupa ini untuk kabel antennya ini kadang sering lupa ya, jangan sampai lupa, ini buat sinyal. Karena kalau tidak terpasang sinyalnya bisa nggak ada atau paling nggak naik turun dia. Kita rapikan lagi ya.
Oke, untuk video tutorial belajar bersama di channelnya MTC dalam kasus Redmi 4A ini sudah selesai. Jadi kasus mati hidup handphone Redmi 4A ini ternyata hanya meminta untuk pergantian baterainya saja sudah normal. Terima kasih telah menonton video kami dari channel MTC. Mudah-mudahan saja bermanfaat, berguna buat kita semua ya, buat teman-teman juga. Salam sukses selalu, semoga keluarga tetap sejahtera selalu. Oh ya, alangkah lebih baiknya untuk lem bekasnya ini kita bersihkan dulu ya, biar nggak mengganjal. Juga di saat kita ini kasih double tip atau lem, terserah ini teman-teman, tapi untuk supaya terlihat rapi, ini bekas-bekas lem yang terlihat udah keras, nah kita bersihkan dulu ya, biar rapi. Karena ini kalau yang udah kering seperti ini, kalau kita tumpuk dengan lem yang lain atau dengan double tip, dia nggak nempel ya, malah dia akan ngelupas, gampang ngelupas. Makanya kita bersihkan dulu. Untuk pergantiannya teman-teman bisa memakai lem atau yaitu lem LCD bisa, atau pakai double tip juga bisa. Yang penting untuk merekatkan baterai supaya tidak goyang atau tidak gerak ya di saat dipasang itu, supaya kalau ada hal-hal yang misalkan jatuh atau apa, dia tidak robah. Oke, kebetulan kita makainya ini double tip, kita kasih double tipnya. Kita pasang penutup mesin bagian atasnya. Buat teman-teman dan sobat-sobat, barangkali videonya terlalu panjang durasi, kalian tinggal skip aja bagian menit-menit yang tidak diperlukan atau merasa tidak penting. Sengaja video tutorial saya ini sengaja tidak dipercepat maupun dipotong.
Oke, penutupnya sudah rapi. Kita pasang backdoornya dulu. Kita masukkan kartu SIM dan SIM tray-nya. Sebelum kita menulis nota, kita tes dulu ya, ini masih normal apa enggak. Setelah rapi, kita pastikan dulu. Pokoknya yang penting juga ya, segala sesuatu itu penting. Pengetesan itu penting ya, supaya jangan sampai di saat kita kasihkan ke konsumen atau ke user, permasalahan yang kita selesaikan tadi itu kembali muncul. Sekalipun kita memberikan garansi, tetapi terkesan gimana gitu kalau misalkan baru diambil ternyata kambuh lagi. Jadi alangkah lebih baiknya segala sesuatunya kita tes dan dites dulu. Oke, sepertinya normal, tidak ada masalah. Kita tes pengecasannya juga. Ya, normal juga pengecasannya. Terima kasih telah menonton video tutorial di MTSL. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.